Mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Efesus 5 ayat 22 sampai 24 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Efesus 5 ayat 25 sampai 30. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya." Apa sebenarnya dari ayat-ayat yang baru kita baca tentang integritas pernikahan? Saudara, saya ingin memulai dari tugas utama suami. Sekalipun ayat ini dimulai dengan "Hei istri, tunduklah kepada suami", tetapi saya mau berbicara pada siang hari ini tentang tugas utama suami. Tugas utama seorang suami adalah menjadi inisiator kasih. Hal itu berarti mengasihi istrinya, mengambil tanggung jawab untuk membawa istrinya tak bercacat celah di hadapan Bapa Surgawi. Jadi ketika seorang berkata, "Aku mengambilmu menjadi istriku satu-satunya, aku akan mengasihimu, aku akan melayanimu, aku akan menjaga dalam sehat maupun sakit, dalam kelebihan maupun kekurangan, sampai kematian memisahkan kita." Sebenarnya seorang suami, dia hari itu juga menjadi seorang suami bagi istrinya. Hari itu juga tugas utamanya adalah membawa istrinya supaya istrinya tak bercacat celah di hadapan Bapa Surgawi. Tanggung jawab yang besar bagi seorang suami. Dia harus membawa istrinya, dia harus bawa kesalehannya, sehingga kesalehannya itu diikuti oleh istrinya. Dia harus memulai kekudusannya, supaya kekudusannya diikuti oleh istrinya. Dia harus membawa kebenarannya, supaya kebenarannya diikuti oleh istrinya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya membawa istrinya tak bercacat celah di hadapan Bapa Surgawi, seperti yang Kristus lakukan kepada jemaatnya. Itulah tugas utama seorang suami. Dan itulah yang Yesus lakukan terhadap gerejanya. Dia berkorban untuk gerejanya. Dia menyerahkan diri untuk gerejanya. Dia menjadi seorang yang hidup dalam pengorbanan. Jadi integritas seorang pria yang menjadi kepala rumah tangga adalah hidup seperti Kristus. Dia berpusat kepada pengorbanan Kristus untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Karena Kristus memberi dirinya, karena Kristus berkorban hidupnya untuk jemaatnya, dan karena Kristus, maka Kristus melakukan fungsi kepala. Jadi fungsi kepala dalam rumah tangga adalah seperti Kristus, memberi dan mengorbankan dirinya. Itulah yang Kristus lakukan. Karena itu setiap laki-laki
harus berpusat kepada pengorbanan Kristus bagi jemaatnya, maka Tuhan berkata, itulah integritas dalam pernikahan. Itulah integritas seorang suami yang berpusat kepada pengorbanan, yang selalu berkorban untuk istrinya. Dia juga seperti Kristus yang mengosongkan dirinya supaya dia bisa mengutamakan dan menghormati istrinya. Dia mengasihi, dia melayani seperti jemaat. Itulah integritas dalam pernikahan.